Salah satu pekerjaan manusia yang paling banyak dilakukan setiap harinya adalah komunikasi. Ya. Jadi komunikasi adalah bagian yang terpenting dari kehidupan manusia. Karena itu yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Bahkan orang yang tidak berkemampuan untuk berkomunikasi, menurut teori ilmu komunikasi adalah mereka dianggap tidak tahu apa-apa. Profesor sekalipun kalau dia tidak bisa berkomunikasi, maka dia dianggap tidak bisa apa-apa. Begitu ya. Oleh karena itu saya teringat kepada ucapan Dr. Sun Yat-sen. Dia mengatakan, to speak is easy, to do is difficult, but to make understand other people is more difficult. Ya, jadi bicara itu gampang, melakukan sesuatu adalah susah, tapi membuat orang mengerti, this is more difficult, ini lebih susah. Jadi memang artinya adalah bahwa berkomunikasi itu tidak mudah, berkomunikasi itu tidak gampang. Ya, oleh karena itu Tuhan pun berkomunikasi dengan manusia, mengutus utusannya karena memang tidak mudah supaya bisa mengkomunikasikan pesan-pesannya. Oke, forget it about that ya. Mari kita mulai bahas. Jadi pentingnya kita melakukan kegiatan komunikasi itu adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kebutuhan itu bisa terpenuhi tatkala kita mampu melakukan kegiatan komunikasi. Gitu. Karena artinya tujuan komunikasi itu adalah mengubah sikap dan perilaku dari audiens kita, orang yang diajak bicara, supaya apa yang kita inginkan dia lakukan. Begitu, itu arti yang sederhana lah, arti daripada komunikasi itu tujuannya seperti apa. Nah, karena sering kali kita melakukan kesalahan dan tidak gampang ya melakukan kegiatan komunikasi itu, oleh karena itu saya ingin kasih tip-tip ya. Apa saja yang harus Anda renungkan, Anda pikirkan, Anda pertimbangkan ketika mau melakukan kegiatan komunikasi gitu ya. Ketika audiens kita, ketika mustami kita, ketika lawan bicara kita tidak mengerti apa yang kita sampaikan, itu artinya yang salah adalah kita sendiri, komunikatornya. Jadi komunikan itu tidak salah ya. Nah, oleh karena itu seorang komunikator harus punya keterampilan dan keahlian bagaimana menyampaikan pesan itu kepada komunikan supaya dia paham, supaya dia mengerti, supaya dia apa yang kita inginkan dilakukan, melakukan apa yang kita inginkan. Nah itu ada teknik komunikasi yang baik, yang efektif, yang efisien, yang produktif dan lain sebagainya. Ada medianya ya, bahasa, media massa, sekarang tuh medsos dan lain sebagainya. Itu media-media untuk kita berkomunikasi dengan audiens kita, dengan mustami kita, dengan komunikan kita. Jadi ketika orang ingin menyampaikan sesuatu, maka seorang komunikator yang baik itu mengawali dengan mengidentifikasi siapa audiens kita, the who. Kalau dia itu perempuan, maka kita mengenal apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, apa yang dia pahami, apa yang dia susah pahami, karena dia seorang wanita. Kalau dia laki-laki, kita tahu bagaimana cara pendekatan kepada seorang laki-laki, anak, muda, atau dewasa. Ya. Kalau dia perorangan, berbeda dengan cara kita bicara kepada publik atau kepada massa. Ada perorangan, ada grup, ada publik, ada massa. Itu kelompok-kelompok itu ya memiliki sifat-sifat, watak-watak bagaimana cara kita berkomunikasi kepada mereka.
Misalnya kalau komunikasi personal kita sama Anda itu tidak bisa kita kayak model kampanye. Nggak mungkin melakukan hal itu. Dianggap orang gila nanti. Ya, jadi cara berbicara kepada massa, cara bicara kepada publik, cara bicara kepada grup, dan cara bicara kepada perorangan itu punya metode masing-masing. Ya, nah itu harus dipelajari. Nggak gampang. Kemarin kita sudah pada video yang lalu kita belajar tentang retorika, cara berpidato di muka umum. Nah, jadi ada apa tadi saya jelaskan, ada komunikasi antar pesona, ada komunikasi dua tahap, saya kepada Anda kepada yang lain. Itu ada komunikasi melalui media, menggunakan radio, TV, surat kabar, medsos, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Ya, kemudian pakai film juga dan lain sebagainya. Ada kemudian komunikasi, kita kenal juga komunikasi politik. Nah, beda komunikasi antar persona dengan komunikasi politik, beda binatangnya. Ya. Di sana itu lebih terutama soal isu, orang politik bicaranya beda dengan orang yang ustad misalnya. Lain tema bicaranya lain, gaya bicaranya lain. Ada komunikasi organisasi, nah itu antara komunikasi atasan dan bawahan, bawahan dan atasan. Itu beda wataknya, dari bawahan ke atasan dengan atasan ke bawahan beda. Kalau dari atasan biasanya komando, dari bawahan biasanya bertanya, gitu kan. Ada komunikasi antar pesona, ada komunikasi melalui media massa, ada komunikasi dua tahap, kemudian ada komunikasi organisasi, ada komunikasi politik, dan macam-macam. Jadi sekali lagi, komunikasi yang baik, komunikasi yang bagus, komunikasi yang sukses adalah komunikasi ketika si audiens itu paham dan melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Bagaimana? Ya kita harus mengenal tadi the who itu. Harus ada frekuensi yang sama, harus in tune seperti kita setel radio ya. Kalau pada nyetel pada angka dan frekuensi yang tepat itu kan suaranya enak didengar, musiknya mengalun baik ya. Dan merdu sekali. Nah, itu komunikasi yang baik. Ya, sekali lagi ini hanya sekedar memotivasi Anda saja bahwa berkomunikasi itu adalah bagian yang terpenting dari kehidupan kita. Oleh karena itu, harus meluangkan waktu supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan audiens kita. Apa yang kita sampaikan kepada mereka adalah bisa diterima, dimengerti, dan dilakukan seperti yang kita inginkan. Jadi banyak aspeknya. Menjadi syarat menjadi komunikator yang baik, syarat menyusun pesan yang bagus, cara memahami audiens, cara mengetahui media, cara tahu feedbacknya, dan semuanya itu berkaitan dengan ruang lingkup daripada elemen-elemen komunikasi. Termasuk nanti ada hambatan-hambatan komunikasi, ada faktor semantika, ada faktor verbalisme, dia karena tidak mengerti semantik ya, tidak mengerti paham arti dari suatu kata. Ada verbalisme, dia terlalu verbal tapi kemudian tidak difahami hakikatnya ya. Ada faktor-faktor value, nilai-nilai, ada faktor agama dan lain sebagainya. Termasuk ketidakmampuan kita melakukan komunikasi itu adalah bahasa yang buruk. Oke, thank you.